Ya, sebenarnya ini kan melanjutkan dari Massive Blues Global. Kita kemarin sudah ke Los Angeles, terus memang baru pulang ya, kita baru pulang kemarin sebelum Lebaran ya, kita udah di Jakarta. Terus di bulan ini kita ke Jepang di 3 kota, lalu bulan depan kita akan konser tunggal juga di Singapura. Jadi memang ini adalah rangkaian dari apa yang sudah kita rencanakan lah dari Massive Blues Global sendiri. Dan ya mudah-mudahan dengan adanya perjalanan ini kita juga bisa banyak bertemu lagi dengan pihak-pihak yang bisa bekerjasama dengan The Massive juga nanti di sana. Dan kita memang punya rencana tahun ini kan itu juga akan ada rekaman untuk yang persiapan untuk album nasional. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju ke sana. Ini dijebakkan 3 kota ya Mas? Ya. Pemilihan kotanya sendiri berdasarkan apa? Karena fans yang banyak di situ apa gimana? Ya kan udah pasti kan kita kalau manggung yang menjadi tujuan utama adalah orang-orang Indonesia juga di sana yang memang mungkin udah lama nggak pulang ke Indonesia dan memang mereka kerja juga di sana. Terus kemarin kita juga udah mulai membuka penjualan tiket, itu ternyata responnya sangat positif. Banyak juga yang kayak pengen nonton di ada yang mau nonton di Osaka, ada yang di Nagoya atau di Tokyo. Jadi udah mulai udah menjadi bahan perbincangan di sana kalau kita mau konser di sana. Ya, musikalisasi yang dibawa seperti apa sih? Kalau The Massive ya kita misinya jadi gini, kita kan juga ada beberapa lagu yang berbahasa Inggris juga. Jadi kebetulan ada teman-teman juga yang memang orang Jepang juga di sana yang memang pengen nonton kita juga. Jadi yang nonton The Massive tidak hanya orang-orang Indonesia aja, tapi juga ada teman-teman yang memang dia asli orang Jepang yang bahkan udah membeli tiket juga untuk nonton The Massive sampai di sana. Dan kalau lagu-lagu sih kita tetap membawa lagu-lagu yang memang sudah kita rekam selama ini ya, termasuk ya kalau lagu-lagu bahasa Inggris kan ada Side by Side, ada November. Nah sisanya itu lagu-lagu yang memang hits yang memang menjadi request juga dari teman-teman yang tinggal di sana, karena kita baru aja posting nanya kira-kira lagu apa aja akan yang pengen mereka dengar, karena waktu kita posting tentang Jepang banyak banget yang request ternyata lagu-lagu yang bukan hits malah gitu. Jadi kayak lagu-lagu yang di album itu bukan lagu-lagu hits tapi mereka juga request. rencananya berapa lagu? Rencana itu 1,5 jam, berarti sekitar 15 lagu. Mas Rian, untuk 3 kota ini, apakah tiap kota jumlah penontonnya berbeda atau sama semua? Kalau capacity-nya berapa? Jadi capacity juga memang nggak banyak gitu, karena kan kita memang menjual tiket juga. Kalau nggak salah maksimum 500 orang penontonnya. Tiap Tapi kota? iya tiap kota. Tapi ada harus bayar tiket. Dan tiap kota itu lagunya sama semua? Lagunya kita biasanya Atau random? kita paling ada lagu-lagu yang kita switch, lagu-lagu yang kita bolak-balik, atau bahkan lagu-lagu yang memang kita tukar. Oh di kota ini kita bawain lagu ini, di kota ini bawain lagu ini. Tapi biasanya lagu-lagu yang memang hits banget itu pasti kita bawain terus di setiap kota. Ada persiapan khusus dari 3 rangkaian kota ini? Ya pasti selama sebulan kemarin ya sambil siapin buat di Amerika juga, kita juga sambil nyiapin buat tour di Jepang ini. Salah satunya mungkin kita ada beberapa konsep yang udah kita siapin, terus ada hari ini kebetulan juga habis ini kita masih ada latihan terakhir untuk ke Jepang, dan dari segi kostum, terus persiapan desain merchandise yang memang kita khususkan buat tour Jepang ini. Jadi banyak persiapan yang udah kita lakuin sebelum kita tour di Jepang. Untuk Taufik sendiri sudah berapa pertama? Kalau manggung di Jepang ini pertama kali. Tapi kalau misalnya liburan udah beberapa kali ya. Tapi kali ini agak beda. Jadi kita kerja nanti di sana, liburannya sekalian aja gitu. Mas, ini kan di tahun ini kan kemarin Amerika, besok Jepang, Singapura tadi ya sepertinya. Dalam 1 tahun ini berapa negara sih rencananya go internasionalnya? Sebenarnya kita di tahun ini kalau manggung yang udah masuk jadwal sebenarnya Singapura. Terus gimana ya? Masih di situ. Karena kita di bulan September karena kita akan balik lagi ke Los Angeles untuk rekaman lagu yang internasional. Kemarin. Ya mungkin kita akan lanjutkan lagi tour lagi di tahun depan lagi. Tapi emang target kita
di akhir tahun ini kita udah mulai rekaman di LA lagi. Itu untuk persiapan album itu. Untuk persiapan album dan untuk awalnya kita kayaknya mau single dulu baru album. Dan di tahun ini juga. Tahun ada- ini rekaman ya, rilisnya tahun depan. Oh gitu. Ya, dari 3 kota ini maksudnya kan masih terkenal dengan setiap panggung pasti beda ya. Bakal beda juga nggak sih di 3 kota ini aransemen? Dari setiap lagu. Kalau aransemen mungkin nggak akan jauh beda ya, karena pasti akan berpengaruh ke dalam visualnya juga kan kita mungkin nanti kan ada visual juga. Jadi kalau aransemen mungkin nggak akan terlalu jauh, tapi lebih ke urutan lagu aja biasanya kita ada yang bolak-balik atau di kota ini kita buat lagu ini, kota ini kita buat lagu ini. Mungkin seperti itu. Untuk mendekatkan ke publik Jepang, ada rencana nggak mungkin lagu Jangan Menyerah atau Cinta Ini Membunuhku diubah dalam bahasa Jepang? Karena ada musisi yang ubah tulus, Betul. awalnya juga gimana? Mendekatkan. Sebenarnya sempat ada plan, tapi tadinya malah kita mau ada kolaborasi sama musisi teman-teman yang ada di sana, musisi Jepang ya. Tapi ternyata karena waktunya agak mepet, ternyata mereka udah ada jadwal. Jadi ada 2 musisi besar di Jepang juga yang udah kita hubungin, tapi ternyata mereka udah di tanggal itu udah ada jadwal. Jadi akhirnya mungkin ya next time kita baru ada bersama. Kalau lirik nggak ada sih, tapi mungkin kita belajar bahasa sedikit lah, nyapa orang Jepang gimana. Walaupun mayoritas penontonnya orang Indonesia ya yang ada di sini. Biasanya gitu, tapi ada beberapa juga yang orang-orang Jepang yang mention kita, mereka udah beli juga. Karena memang kebetulan juga kayak aku juga kan ada komunitas vintage t-shirt tuh banyak orang Jepang, jadi akhirnya mereka juga appreciate sama Nasib, ada beberapa orang yang udah beli tiketnya untuk nonton kita juga. Makanya diperlukan tadi sedikit menguasai bahasa Jepang itu ya untuk komunikasi biar Harus ya, karena terakhir waktu kita manggung di Jakarta ya, ada beberapa orang Jepang juga nyamperin kita untuk nonton masih manggung kan. Jadi kayaknya karena kita nanti datang ke negaranya, mungkin mereka akan nonton kita gitu. seperti apa ada masih punya Dalam bahasa Inggris atau udah Biasanya kita suka makan makanan Jepang ya, kita belajar dari situ aja gitu. Tapi Makanya nanti kita nanya di sana juga ya. ya yang paling gampang arigatou gozaimasu itu kan, paling gampang tuh. Tapi sudah merencanakan di liburan kemarin ya, Jepang kan sambil kerja sambil mau liburan juga rencananya ada tujuan Ada kemana? bahkan kita kemarin ngincar ada nonton konser juga kayaknya. Jadi udah cek siapa yang konser di Jepang. Ternyata ada beberapa musisi dunia yang konser, kita mau bakalan nyempetin untuk nonton, atau ya itu mencari barang-barang yang tidak ada di Indonesia ya. Kayaknya ada yang mau Oh iya, nama sekalian. kebetulan saya duluan besok. Satu pertanyaan lagi ya di sini ya. berapa lama mas di sana mas? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Ramai yang lama. Ya, mungkin hampir 2 minggu gitu. Kalau kita 1 minggu ya. Dengan lebaran liburannya. Ya sebenarnya jadwal tur Jepang ini yang masuk ke jadwal liburan saya. Jadi saya udah merencanakan dari tahun lalu, akhirnya ada tur ini ya udah sekalian akhirnya disatuin aja gitu. Yang ini kan manggung di Jepang, lagi ada beberapa manggung di Jepang. Kan di situ sendiri termasuk buat Wah. Kayaknya kalau setiap ini ya, kalau setiap venue baru, apalagi di negara yang memang bukan negara kita itu pasti ada rasa apa ya, sedikit nervous ya. Manusiawi lah. Manusiawi. Tapi kalau udah di panggung udah lupa. happy. tambah lagi rasa nervous di panggung seperti apa? Karena sebenarnya kan kalau manggung kan udah menjadi makanan kita sehari-hari ya, jadi kayak udah menjadi satu kebiasaan juga. Oh, biasanya tuh kalau ada penonton baru yang apalagi di negara orang ya, itu beda tuh. Kayak kemarin kita di LA itu bener-bener ada orang Indonesia tuh, pokoknya bule semua yang nonton, jadi pasti ada rasa deg-degan. Tapi ketika di panggung ya udah kita bakalan Kita sempat biasa juga sih fans-fans kita kalian sukanya lagu yang mana? sempat. Jadi waktu itu ada yang dia orang Jepang, dia sempat bolak-balik ke Indonesia, dia suka banget sama lagu ini, ingin lekas memelukmu lagi. Yang kita semakin juga itu banyak yang suka. Yang orang Jepang ya, yang orang Jepang asli. Dan akan dibawakan di 3 kota ini. Bisa jadi. Ya, Bisa jadi. Maksudnya Terima kasih.
kasih. Satu Mas lagi Ganda. masih yang terakhir. Terakhir ya. Seperti apa mengapresiasi bahwa donasi diterima oleh negara-negara orang luar? Sebenarnya kita harus apa ya, saat ini kan kita sudah 22 tahun bareng-bareng, ngeband bareng-bareng. Kita udah masuk kalau di Indonesia, kita sudah dari cabang saya Merauke. Jadi kita memang ingin mencoba market yang baru, mencoba market yang lebih luas lagi. Dan biasanya kalau di luar negeri ya, kayak kita pernah manggung di Jerman gitu ya, itu yang nonton orang Indonesia yang datang cuma 5 orang, sisanya ratusan yang lain orang Jerman asli. Ternyata ketika mendengar lagu Bermasif, mereka appreciate. Apalagi orang Jepang itu dia nggak ngelihat bahasanya apa. Dia nikmatin musiknya bagus, enak, dan pasti mereka akan menikmati. Jadi tinggal kita harus siap sebagai band aja, harus mainnya harus bagus, soundnya harus bagus, karena mereka suka dengan kualitas kan. Kalau orang Jepang tuh suka banget sama kualitas. Oke.